Saudara, ulama dan penceramah Syekh Ali Jaber meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta Pusat setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit. Pihak rumah sakit mengatakan Syekh Ali Jaber meninggal setelah dinyatakan negatif COVID-19. Jenazah Syekh Ali Jaber diberangkatkan dari Rumah Sakit Yarsi menuju rumah duka sekitar pukul 14.30 tadi. Polisi ikut membantu mengawal pemberangkatan ambulans siang tadi. Warga yang berada di luar gerbang rumah sakit ikut memberi penghormatan terhadap jenazah Syekh Ali Jaber. Di sepanjang jalan yang dilewati ambulan, warga berdiri di tepi jalan berusaha mengabadikan ambulan yang membawa jenazah. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada pukul 8.30 pagi tadi. Pihak rumah sakit mengatakan Syekh Ali Jaber yang sempat dinyatakan positif COVID-19 berada dalam kondisi stabil kesehatannya sebelum meninggal. Ali Jaber sempat menjalani perawatan selama 19 hari. Direktur Medis Rumah Sakit Yarsi, Andi Erlina, mengatakan dalam tes usap terakhir menunjukkan Syekh Ali Jaber sudah negatif COVID-19. Sebelum meninggal dunia, Syekh Ali Jaber dikenal sebagai pendakwa yang dikenal sejuk dalam menyampaikan dakwanya dan kerap diundang menyampaikan dakwah di berbagai daerah. Beliau masuk sekitar 19 hari yang lalu, beliau dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Saya sudah izin kepada pihak keluarga untuk menyampaikan kondisi klinis beliau dengan segala hormat kepada keluarga. Beliau masuk dengan sudah terkonfirmasi COVID-19 dan kami sudah melakukan swab pada perjalanan penyakit beliau di minggu kedua dan hasil sudah menunjukkan negatif. Jadi wafatnya negatif? Ya, jadi kemarin kami sudah melakukan PCR tesnya dan hasilnya adalah negatif. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Syekh Ali Jaber berterima kasih atas doa dari masyarakat terhadap kesembuhan Syekh Ali Jaber. Keluarga juga meminta warga tidak perlu berkerumun mendatangi kediaman dan pemakaman Syekh Ali Jaber untuk menyampaikan duka cita untuk menghindari penyebaran COVID-19. Adik Syekh Ali Jaber, Muhammad Jaber, juga berharap agar keinginan Syekh Ali Jaber mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia bisa diteruskan oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairul jaza. Saya mengucapkan kepada semuanya, Ustaz, para asatiz, para ulama, yang mengucapkan ta'ziyah, terduka. Dan saya harap, saya ingin menghimbaukan kepada seluruh jamaah yang bercinta Syekh Ali Jaber, memberikan doa, berikan doa kepada beliau dari jauh-jauh karena tidak ada tempat takziah, tidak ada kerumunan, keramaian karena kita mengikuti aturan COVID-19. Karena itu tidak ada tempat takziah, kita saja berkeluarga, kita insyaallah melaksanakan salat jenazah, setelah itu kita makamkan beliau tanpa ada kerumunan atau takziah. Terima kasih, jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 juta hafal Al-Quran, insyaAllah tetap kita lanjut bersama Ustaz Yusuf Mansur, bersama Habib, bersama para asatidz. Kita insyaAllah melanjutkan cita-cita beliau menciptakan 1 juta hafal Al-Quran di Indonesia. Amin. Terima kasih. Duka cita atas meninggalnya ulama Syekh Ali Jaber disampaikan sejumlah tokoh dan rekannya. Salah satunya adalah Yusuf Mansur yang mendoakan dan meminta teladan Syekh Ali Jaber diteruskan. Yusuf Mansur yang juga datang ke rumah sakit menjemput jenazah Syekh Ali Jaber meminta masyarakat untuk mendoakan Syekh Ali Jaber dari masjid di lingkungan mereka dan tidak perlu mendatangi rumah duka. Terima kasih buat seluruh kawan-kawan ke rumah duka dan pemakaman di Pesantren Darul Quran Ketapang. Tapi mohon saya sekalian kami menghimbau tidak usah ke rumah duka, begitu Pak Kapolres ya, Pak Dandim, Ibu ya. Tidak usah ke rumah duka, tidak usah ke pemakaman, langsung sholat gaib di masjid dan musola masing-masing, dan kita ngaji-ngaji doa-doa dari tempat masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan semua amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Syekh Ali Jaber insya Allah benar-benar husnul khatimah.
Proses pemakaman Syekh Ali Jaber dilaporkan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda. Putu, bagaimana prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber? Ya, selamat sore, Riko dan juga saudara. Tadi informasi terakhir yang sempat kami peroleh adalah prosesi pemakaman ini tengah berlangsung terkait dengan meninggalnya ulama Syekh Ali Jaber. Tadi kalau kami pantau, Riko dan juga saudara, jenazah dan juga rombongan keluarga yang ikut mengantar ke pusara terakhir ini berangkat atau bertolak dari rumah pada memasuki sekitar pukul 4 sore. Dan kalau kita pantau memang tadi dari rumah sakit Yarsi, jenazah dan juga keluarga ini tiba di komplek Berdikari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini maksud kami di Komplek Berdikari di kawasan Pulau Gadung. Ini juga kemudian disambut dengan beberapa masyarakat dan juga iring-iringan dari ojek daring. Namun meski demikian, Riko dan juga saudara, informasi dan juga pandangan atau pantauan kami di lapangan memang ini protokol kesehatan ini dijaga dengan sangat ketat. Artinya ada beberapa perwakilan dari Satpol PP Jakarta Timur, kemudian juga ada dari pihak kepolisian yang menjaga prosesi serah terima begitu dari pihak rumah sakit kepada keluarga, kemudian tidak lama kemudian juga langsung dibawa ke lokasi pemakaman yang nantinya rencananya akan disemayamkan di Cipondoh di Tangerang, Banten. Dan berbicara terkait hal ini juga Riko dan juga saudara, tadi kami mendapatkan informasi bahwa selain dijaga oleh beberapa petugas dan juga tentunya dipastikan tidak ada kerumunan, ini juga sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga untuk masyarakat agar tidak berkerumun dan tidak juga langsung datang ke lokasi dan dapat mengirimkan doa dan juga duka cita dari rumah masing-masing. Tadi juga kami memantau ada beberapa petugas dari dokter atau dari Dokes Polres Jakarta Timur ini yang bersiaga jika memang nantinya ada tamu yang ingin kemudian menyampaikan duka cita secara langsung dan juga berkunjung kepada pihak keluarga. Nantinya dari Dokes Polres Jakarta Timur ini akan menyediakan swab antigen. Ini juga untuk memastikan agar penyebaran COVID-19 ini tidak kemudian terjadi ataupun menimbulkan klaster baru. Meskipun Riko dan juga saudara sempat dinyatakan oleh pihak rumah sakit Yarsi bahwa sebetulnya Syekh Ali Jaber almarhum ini memang sudah dinyatakan negatif dari COVID-19. Tapi untuk menjaga keamanan dan juga kesehatan keluarga dan juga masyarakat sesuai dengan pesan dari keluarga, tentunya ini juga diminta agar tidak ada kerumunan ke depannya. Hal ini juga bentuk kerendahan hati ini juga yang terus menjadi salah satu nilai yang coba ditanamkan oleh Syekh Ali Jaber dan tentunya ini dilakukan atau dilaksanakan di keluarga dan juga masyarakat sebagai seorang ulama yang tadi hari ini pada Kamis 14 Januari 2021 akhirnya tutup usia di usia 44 tahun. Tentu ini meninggalkan duka yang juga cukup mendalam. Beberapa tokoh juga sempat menyampaikan, Riko dan juga saudara, bagaimana rasa kehilangan dan juga menyampaikan doa-doa baik untuk mengiringi kepergian dari Syekh Ali Jaber. Dan salah satunya juga tokoh yang menyampaikan kehilangan dan juga rasa duka cita ini adalah Menko Polhukam atau Menteri Politik, Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD yang menyebutkan bahwa sosok Syekh Ali Jaber ini memang cukup kritis begitu, selalu memantau informasi dan kondisi negara, selalu mengkritisi begitu, tetapi tetap rendah hati. Berikut wawancara atau kutipan dari Mahfud MD selengkapnya. Riko. Ini Syekh Ali Jaber, seorang ulama besar yang sangat dekat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah, telah wafat meninggalkan kita semua. Pemerintah merasa kehilangan dan menyatakan turut berduka karena Syekh Ali Jaber ini orangnya kritis tapi solutif. Dia tidak segan memberi kritik kepada pemerintah, tapi memahami situasi sehingga juga memberi solusi.
Dan itu tadi kutipan atau ucapan dari Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Dan kalau kita berbicara tadi informasi terkini yang kami peroleh juga jenazah ini saudara sudah disolatkan dan nanti rencananya akan kemudian dimakamkan di Darul Quran atau di Pondok Pesantren Darul Quran di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ini juga tentu saja tidak hanya di rumah sakit ataupun juga di rumah duka, tetapi protokol kesehatan ini juga diharapkan juga terjadi saat proses pemakaman berlangsung. Artinya memang tadi kami pantau ketika jenazah bertolak dari lokasi rumah duka menuju ke Pondok Pesantren Darul Quran di Cipondoh, Banten. Ini memang disampaikan juga oleh pihak keluarga bahwa diharapkan meskipun ada iring-iringan, tentu keluarga juga sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada perhatian yang sudah diberikan oleh masyarakat hari ini, begitu mengawal dari rumah sakit kemudian ke rumah duka dan juga ke lokasi pemakaman. Tetapi satu hal yang ditekankan adalah diharapkan tidak ada kerumunan, protokol kesehatan tetap dijaga karena kita masih sama-sama berada di tengah masa pandemi COVID-19 dan tentunya klaster baru ini diharapkan tidak muncul dan doa-doa ataupun juga rasa kehilangan ini bisa langsung dipanjatkan dari rumah masing-masing, dari musola masing-masing ataupun dari tempat ibadah masing-masing untuk mengiringi kepergian dari Syekh Ali Jaber. Dan tadi juga hal yang ditekankan tidak hanya dari pihak keluarga tetapi juga dari Polres Jakarta Timur, karena saat ini saya masih berada di kediaman atau di rumah duka almarhum Syekh Ali Jaber. Ini juga ditekankan dari pihak kepolisian agar masyarakat ini diperbolehkan untuk memantau, kemudian juga untuk menyampaikan duka cita, tetapi protokol kesehatan harus dijaga. Upaya salah satu yang coba dilakukan Riko dan juga saudara adalah tadi menyiagakan satu dokter dan juga beberapa perawat dari Dokes Polres Jakarta Timur untuk kemudian bersiaga jika memang diperlukan antigen atau swab antigen bagi para tamu yang ingin bertemu dengan para keluarga. Tetapi informasi terkini yang bisa saya sampaikan Riko dan juga saudara, situasi di area rumah ataupun juga di komplek ini sudah terpantau lebih lengang, begitu artinya proses ataupun beberapa petugas yang ada ini sudah meninggalkan, baik itu dari Satpol PP ataupun Polres Jakarta Timur, tetapi yang pasti ada beberapa yang masih di rumah dan ini diharapkan tetap bisa terjaga protokol kesehatannya. Riko. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.